Menak dukung Permendikbudristek nomor 30 yang kontroversial. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, dari mana kontroversinya? Ayo kita jihad membela Islam dan Muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Teman-teman dirahmati Allah, satu persoalan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah persoalan yang menjadi kebijakan, ya, yang disorot oleh publik, ya, terutama umat Islam, ormas-ormas Islam ini menyoroti keluarnya Permendikbudristek Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 yang ditandatangani, ya, pada tanggal berapa ini? Ya, 29 September. Ya, tanggal bulan September yang lalu, ya. Nah, itu yang biasa disingkat dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2020. Ya. Situ mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ya, ini menurut para pakar, ya, para akademisi, kemudian ormas Islam dan juga anggota DPR, ya, itu menyoroti bahwa ini adalah turunan dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Loh, rancangan undang-undangnya saja belum diundangkan. Ya, tentang pengaturan kekerasan pencegahan atau penghapusan kekerasan seksual, RUU PKS. Itu belum ada, belum disahkan, tapi ternyata sudah dibuat peraturan menteri. Ya, Dikbudristek itu nomor 30 tahun 2021 ini. Jadi, ini menjadi masalah, apalagi kemudian didukung oleh keluarnya peraturan mendapat dukungan, ya, dari Menteri Agama Republik Indonesia. Ini berita dari republika.co.id. Menak dukung Permendikbudristek nomor 30 yang kontroversial. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, dari mana kontroversinya? Ya, saya sudah pernah membuat video tentang bahaya RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual, dan juga sexual consent, ya, persetujuan seks. Dalam hal itu, kekerasan seksual itu definisinya ini sangat sekuler, ya, yang mengusung ideologi feminisme transnasional yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, ya, bangsa Timur, ya, kemudian bangsa yang religius, Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tegas. Artinya apa? Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama ini harus menjadi rujukan dari seluruh, ya, tindakan dan perilaku kehidupan berbangsa dan negara, termasuk kehidupan di lingkungan perguruan tinggi. Ya, apa saja yang menjadi larangan dalam agama itu mestinya tidak boleh dilakukan di seluruh lingkungan aspek kehidupan berbangsa dan negara kita, apalagi di perguruan tinggi, tempat mendidik calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Ya, calon guru semua dari perguruan tinggi, calon menteri semua dari perguruan tinggi, ya kan? Calon anggota DPR semua dari perguruan tinggi, calon apalagi semua pejabat, pemerintah, sipil, militer, semua dari perguruan tinggi. Jadi kalau di perguruan tinggi kita ini, ya, membuka nilai diri terhadap nilai-nilai Barat yang sekuler, liberal, ya, terutama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu mengacu kepada nilai-nilai liberal, nilai-nilai sekuler, kesetaraan gender, ini berbahaya sekali, tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, coba saya sebutkan di sini di naskah akademik, ya, naskah akademik tentang kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender yang menjadi rujukan RUU PKS dan Permendikbudristek ini.
Ya, deklarasi Wina ini rujukannya kemana? Komite CEDAW tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, dan deklarasi Wina tahun 1993 menegaskan bahwa kekerasan, ini definisi kekerasan, terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Karena itu penghapusan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual adalah mutlak merupakan bagian dari pengakuan hak asasi manusia. Kekerasan seksual adalah, ini definisinya, dengarkan baik-baik, setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh, ya, yang terkait dengan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa. Secara paksa. Artinya kalau suka sama suka, lain soal. Ya, atau dengan persetujuan si korban, ya itu namanya suka sama suka. Itu dibenarkan. Ya, bertentangan dengan kehendak seseorang dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Jadi ini rujukannya. Persetujuan dalam keadaan bebas. Ya, kalau memaksa seseorang untuk berhubungan seks, ya, memperkosa, nah itu disebutnya kekerasan seksual, dan itu baru dianggap kejahatan kriminal. Nah, kalau suka sama suka dan dengan persetujuan, dan ini yang terjadi di kampus-kampus perguruan tinggi kita, ya, di kos-kosan, di mana itu kan terjadi, sering kita mendengar itu sejak dulu, ya, beberapa dekade terakhir. Ya, ini bagaimana? Nah, itu bisa jadi tidak terjerat oleh pidana karena itu berdasarkan suka sama suka. Ada persetujuan gitu ya. Karena ketimpangan relasi kuasa. Nah, tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas itu karena apa? Ketimpangan relasi kuasa. Ini sudah gender, ideologi feminisme sekuler liberal ya. Kemudian ya, relasi gender dan atau sebab lain yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Nah, ini naskah akademik ya, merujuk kepada apa? Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual halaman 93 tahun 2016 yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan. Ini, teman-teman. Ya, sehingga apa? Wajar kalau ditolak oleh ormas-ormas Islam. Ya, ormas Islam ini menolak Permendikbud, ya, Permendikbud-Ristek itu nomor 30 tahun 2021. Ya, itu banyak. Sudah ada 13 ormas Islam pertama menolak melalui Majelis Ormas Islam MOI. Majelis Ormas Islam. Ada Dewan Dakwah, ada IKADI, ada Al-Wasliyah, ada ormas macam-macam di situ ya. Nah, yang terakhir adalah penolakan itu datang dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, yang menyampaikan konferensi pers, ya, pers rilisnya kemarin tanggal 8 November. Ya, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Dikti Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Yaitu Ketua Prof. Lincoln Arsyad dan Sekretaris Muhammad Sayuti PhD. Ya, ini kenapa Muhammadiyah perlu mengeluarkan siaran pers ini? Karena Muhammadiyah mengelola ratusan perguruan tinggi. Ya, berkepentingan untuk menjaga moral peserta didik dan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi milik Muhammadiyah. Dan bukan hanya atas dorongan ingin menjaga Muhammadiyah, tapi juga menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena mahasiswa-mahasiswa kita ini adalah calon pemimpin di masa datang. Ya, kalau mengikuti rumusan sekuler dan liberal seperti tadi, yang disebut dengan kejahatan, kekerasan seksual itu adalah kalau ya tidak ada persetujuan, dilakukan secara paksa karena pertimbangan relasi kuasa, bla 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 dan sebagainya. Ini kan sangat bertentangan dengan nilai-nilai, dengan norma agama. Ya, artinya kalau dilakukan dengan suka sama suka, itu tidak masuk dalam urusan ya kejahatan seksual. Itu adalah hak asasi manusia. Nah, sebagaimana merampas ya seksualitas itu dengan kekerasan dan tanpa persetujuan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan
melakukan kebebasan hubungan seksual dengan persetujuan dan suka sama suka itu, menurut sekuler dan liberal, itu juga merupakan hak asasi manusia. Kan berbahaya. Ya, dua-duanya sama-sama tindakan kejahatan. Ya, dalam pandangan Islam. Sehingga apalagi mayoritas penduduk Indonesia ini umat Islam. Ya, maka Muhammadiyah menentang, ya, meminta agar dicabut atau diubah poin-poinnya. Ya, kenapa demikian? Karena tugas, ya, kita ini adalah Islam itu sebagai sumber nilai mengatur seluruh aspek kehidupan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nilai Islam yang komprehensif itu sudah termasuk mengatur nilai-nilai dan relasi seksual yang halal, yang beradab, dan bermartabat. Sebagaimana diatur dalam surah An-Nur ayat 30-31. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan itu? Pertama, ya, Muhammadiyah menyoroti masalah formil. Formilnya apa? Satu, tidak memenuhi Permendikbud itu tidak memenuhi asas keterbukaan dalam proses pembentukannya. Ya, di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Permen Menteri harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan. Ya, sehingga apa? Pihak-pihak terkait tidak diajak bicara. Artinya ini dibuat secara sepihak. Ya. Yang kedua, Permendikbud itu tidak tertib materi muatannya. Ada dua kesalahan materi muatan, ya, yang menyebabkan apa? Melampaui kewenangannya, ya, mencerminkan pengaturan yang melampaui kewenangan. Satu, ya, Permendikbud ini mengatur materi yang seharusnya diatur dalam level undang-undang. Ya, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan ragam sanksi yang tidak proporsional. Ya, yang kedua, Permendikbud mengatur norma yang bersifat terlalu rigid dan mengurangi otonomi kelembagaan perguruan tinggi. Nah, ada masalah yang lebih serius, yaitu masalah material. Ya, di mana di situ soal ketimpangan relasi kuasa. Ya, itu definisi kekerasan seksual adalah berbasis ketimpangan relasi kuasa mengandung pandangan yang menyederhanakan masalah pada salah satu faktor. Ya. Dan bagi masyarakat Indonesia yang beragama, pandangan itu bertentangan dengan ajaran agama. Ya, yaitu Islam menjunjung tinggi kemuliaan laki-laki dan perempuan dalam relasi muasyarah bil ma'ruf. Ya, yang berbasis akhlak mulia, bukan berbasis relasi kuasa. Ya. Nah, perumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 5 ayat 2, ya, dalam Permen itu memuat frase atau kata-kata tanpa persetujuan korban. Nah, ini mendegradasi atau merendahkan, menurunkan, menghilangkan substansi kekerasan seksual yang mengandung makna dapat dibenarkan kalau ada persetujuan korban. Nah, ini kan bahaya. Kalau korbannya senang, setuju, itu tidak menjadi tindakan kejahatan seksual, bukan merupakan kekerasan seksual. Ya. Nah, yang ketiga itu rumusan norma kekerasan seksual dalam pasal 5 itu menimbulkan makna legalisasi terhadap asusila, perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Dan itu jelas, ya, tidak lagi berdasarkan nilai agama dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, itu hilang prinsip ini. Ya, jadi standar benar dan salah udah bukan lagi nilai agama dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, tapi standar benar dan salah itu adalah berdasarkan prinsip persetujuan dari para pihak. Nauzubillah, ini prinsip dari iblis, ya, persetujuan para pihak itu, ya. Yang keempat, dampaknya apa? Pengingkaran nilai-nilai agama dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi nilai agama dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu diingkari. Ya, dengan lahirnya Permendikbud itu, terutama pasal 5. Serta legalisasi perbuatan asusila berbasis persetujuan itu bertentangan dengan visi pendidikan. Kita kan ada Undang-Undang Sisdiknas. Ya. Pasal 31 ayat 3 di dalam UUD 1945 jelas. Ini kita bukan undang-undang, ya. Ini Undang-Undang Dasar. Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Itu ya. Ya, kalau undang-undang dasarnya saja sudah diterabas, ya, tidak lagi diperhatikan aspek keimanan dan ketakwaan berdasarkan ajaran agama, apalagi undang-undang yang lainnya. Undang-undang Sisdiknas juga sama, itu diterabas, dilanggar sama dia. Sehingga ada sinyalemen, ada dugaan, ya, sebagaimana dikutip di berbagai media, ya, ada kecenderungan bahwa Menteri Nadiem Makarim ini akan mengubah undang-undang Sisdiknas yang sudah diperjuangkan, ya, begitu panjang waktunya dan melelahkan energi bangsa yang sudah disahkan. Kita jangan kembali ke belakang, jangan mau dibentur-benturkan. Ini agenda, hidden agenda dari oligarki, dari pesanan asing, pesanan global yang ingin menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa negara dengan apa? Membidik moralitas remaja, pemuda, dan mahasiswa kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Saya minta Pak Nadiem, Anda kalau betul sebagai Muslim, ya, Anda harus mengikuti apa kata agama Anda. Ya, merumuskan undang-undang ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh mengikuti kehendak segelintir elit, segelintir golongan yang ingin menjadikan sekularisme, liberalisme sebagai basis dalam perumusan undang-undang, ya, ataupun peraturan menteri, ya. Anda harus bebas dari tekanan itu, ya. Anda harus merujuk kepada ajaran agama, ya, bertanya kepada ormas Islam, konsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan undang-undang ini. Demikian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya, ya, sehingga kehidupan berbangsa dan negara kita ini kondusif dan tidak lagi digaduhkan, dibuat kita lemah dengan adanya produk-produk, ya, peraturan-peraturan menteri atau rancangan undang-undang yang membenturkan antara agama dan Pancasila. Ini agenda di belakang ini jelas untuk mengadu domba, ya, agama dan Pancasila, terutama Islam dan Pancasila. Lagi-lagi ujungnya ke sana, kita bisa tebak kemana arahnya, dan umat Islam harus meningkatkan kemampuan, daya juang, dan daya saingnya kompetisi di arena politik untuk bisa ikut mengarahkan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka jangan tinggalkan politik, jangan tinggalkan urusan ekonomi, kita harus melek, kita harus waspada, kita harus meningkatkan terus kesadaran umat ini, menjaga dan mengawal kehidupan Republik ini agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.